Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Natasha Aura Tia Sapira dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan membahas mengenai cek. Topik pembahasan kali ini yang pertama mengenai pengertian 2 jenis cek, 3 syarat dan format penggunaan cek, yang keempat hal yang harus diperhatikan untuk menghindari penipuan. Apa itu cek? Cek adalah surat atau berkat dokumen yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang yang atau pembawanya. Jenis cek yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, cek atas nama. Merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. 2. Cek atas unjuk atau pembawa. Cek atas unjuk adalah yaitu dalam cek atas unjuk tidak tertera nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menukarkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh pembawa cek. Yang ketiga, cek silang. Cek silang atau charge queen merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Cek ini sengaja diberi tanda silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non-tunai atau sebagai pemindah bukuan. 4. Cek mundur. Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya, Tuan Budi menerima cek tanggal 10 Mei 2006. Namun, dalam cek tersebut tertulis tanggal 15 Mei 2006. Berarti, Tuan Budi baru saja mencairkan cek tersebut sesuai tanggal yang tertera di dalam cek. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo. Hingga ini bisa terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu. Yang 5, cek kosong. Cek kosong adalah jenis cek dananya tidak tersedia di dalam rekening GRIO. Sebagai contoh, nasabah Tuan Rahman Hakim menarik cek senilai 60 juta yang tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi dana tersebut yang tersedia di rekening GRIO tersebut hanyalah 50 juta rupiah. Ini berarti kurang dana 10 juta rupiah apabila nasabahnya menariknya. Jadi jelas cek tersebut kurang jumlahnya. Syarat dan format penggunaan cek. Syarat berlaku bagi pengguna cek yang mengontrol peredaran cek serta mencegah adanya cek kosong. Cek harus secara eksplisit ditulis dalam lembar cek. Cek dapat perintah pembayaran tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana atau uang. Nama pihak yang membayar nominal tertera dalam cek. Tempat pembayaran cek dapat dan harus dilakukan. Penerimaan waktu, tanggal, dan lokasi penarikan atau pencarian cek dan tanda tangan basah pihak yang mengeluarkan atau memberi cek. Lalu bagaimana jika cek tidak menuliskan tempat pembayaran? Jika tidak memuat lokasi di mana pembayaran dapat dilakukan, kalian dapat mengecek tempat yang ditulis di samping nama penarik. Ini akan dianggap sebagai lokasi pembayaran. Jika tertulis beberapa tempat pencairan, maka pencarian harus dilakukan di tempat yang pada urutan pertama. Dan yang terakhir, jika cek tidak memuat sama sekali keterangan tempat di mana cek dapat dicairkan, maka pembayaran atau pencairan dilakukan di kantor pusat bank tertarik. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan cek untuk menghindari penipuan. Poin pertama, jika rekening GRIO tidak memiliki dana mencukupi, maka cek dapat diberikan adalah cek kosong. Dan poin yang kedua, coretan yang ada setiap lembar cek harus ditandatangani pemilik rekening tanpa tanda tangan cek tidak berlaku. Dan nomor yang ketiga, saat cek ditunjukkan kepada pihak tertarik dan rekening GRIO tidak memiliki dana yang mencukupi, maka cek tersebut sebagai cek kosong. Dan yang terakhir, keempat, perbedaan antara nominal angka yang ditulis dalam huruf pada setiap lembar, maka nilai yang akan muncul adalah nilai nominal atau nilai yang tertera ditulis di dalam huruf. Itu saja kurang lebih pembahasan saya tentang mengenai cek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.